Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya anu di kota, dulur anu di lembur. Jumpa lagi di channelnya Jago Jangguru, membahas seputar informasi tentang guru. Yuk, isimak informasi apa yang akan disajikan hari ini. Tetap di sini, sediakan kopi, sediakan ubi agar hati kalian tetap dingin. Terbaru, solusi honorer usia 35 sampai 46 tahun bersyukur. Deretan bidang honorer ini rekomendasi utama jadi ASN. Mantap. Dikutip inews.id, terdapat deretan bidang bagi tenaga honorer bersiap diangkat ASN. Ada rekomendasi utama bagi tenaga honorer bakal diangkat ASN dengan syarat harus dipenuhi. Deretan bidang-bidang yang menjadi rekomendasi utama yaitu bagi tenaga honorer sangat berpeluang diangkat ASN. Tahun 2023 akan menjadi tahun penuh harapan bagi para tenaga honorer di Indonesia, sebab ada rekomendasi utama akan diangkat ASN. Oh, mantap. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB akan fokus mencari solusi untuk meningkatkan status mereka. Kabar baiknya adalah rencana penghapusan status honorer yang semula direncanakan pada tanggal 28 November 2023 akan dibatalkan. Para tenaga honorer tidak perlu khawatir akan PHK massal. Weh. Kini ada kabar yang lebih menggembirakan. Mereka berpotensi diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN tanpa harus melalui tes yang melelahkan. Tapi ada rekomendasi utama yang akan diangkat ASN. Tentu saja, ini berlaku bagi tenaga honorer yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk batas usia. Surat edaran dari Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yang dikenai dengan RUU ASN memberikan harapan bagi para tenaga honorer. Oh, asik. Bagi mereka yang berusia antara 35 hingga 46 tahun, ada kesempatan untuk langsung diangkat menjadi ASN tanpa harus mengikuti tes yang rumit, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mengenai batas usia dan masa kerja honorer sebagai calon ASN. Aduh. Kabar ini tentu sangat menggembirakan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan berharap menjadi pengakuan serta jaminan keamanan kerja yang lebih baik. Maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. Pemerintah telah menetapkan prioritas bagi tenaga honorer yang lebih tua dan memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dalam mengangkat mereka menjadi ASN PPBK. Namun, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB
berharap dapat mengangkat semua 2,3 juta tenaga honorer menjadi ASN pada tahun 2023. Untuk mencegah terjadinya pakai massal yang dapat mengancam status kepegawaian mereka, pemerintah telah merencanakan solusi yang inovatif. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah mengaktifkan tenaga honorer menjadi ASN PPPK paruh waktu yang memungkinkan mereka bekerja pada paruh waktu. Oh, sangat mantap. Pengangkatan sebagai ASN PPPK paruh waktu ini bertujuan untuk melindungi tenaga honorer baik dari segi status kepegawaian maupun penghasilan. Hal ini memberikan kabar gembira bagi para honorer di tahun 2023 tugasnya. Namun Menpan RB menjelaskan bahwa hanya ada 6 bidang yang menjadi rekomendasi utama dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Meskipun demikian, solusi ini tetap memberikan harapan dan kebahagiaan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan berharap mendapatkan jaminan keamanan kerja yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan ASN PPPK paruh waktu ini, diharapkan tenaga honorer dapat meraih pengakuan yang layak dan mendapatkan kesempatan untuk terus berkembang dalam karir mereka. Semoga solusi ini dapat memberikan kebahagiaan dan stabilitas bagi para honorer di tahun yang akan datang. Tugasnya begitu. Lebih rincinya terkait 6 bidang yang mendapat prioritas terkait pengangkatan honorer menjadi ASN 2023, di antaranya 1. Tenaga honorer di bidang kesehatan. Para tenaga honorer di bidang kesehatan yang telah berjuang keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Mereka akan diangkat menjadi ASN pada tahun 2023. 2. Tenaga honorer di bidang pendidikan. Para honorer yang telah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik akan mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi ASN. Mereka telah memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan. 3. Tenaga honorer di bidang pertanian. Bidang pertanian menjadi prioritas pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Peran mereka sangat penting dalam kemajuan petani dan sistem pertanian di Indonesia. 4. Tenaga honorer di bidang fungsional. Tenaga honorer yang memiliki keahlian khusus dan telah lama mengabdikan diri dalam bidangnya akan memiliki kesempatan besar untuk menjadi ASN tanpa tes. Kontribusi mereka akan mendukung kemajuan Indonesia. 5. Tenaga honorer di bidang penelitian. Tenaga honorer yang berprofesi sebagai peneliti dan telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi dan pengetahuan akan diangkat menjadi ASN. Mereka akan mendapatkan penghargaan yang pantas. Namun perlu diingat bahwa pemerintah tidak akan langsung mengangkat honorer menjadi ASN kecuali mereka telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Semoga dengan kebijakan pengangkatan sebagai ASN tanpa tes ini, para tenaga honorer dapat meraih masa depan yang lebih cerah dan mendapatkan pengakuan yang layak atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun negeri ini. Semoga saja.